Selamat malam, sebentar lagi kita akan segera melakukan review beberapa saham yang kita tradingkan minggu lalu, yaitu dalam rentang waktu mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 November 2021 ya. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, sejenak kita akan lihat dulu IHSG-nya bagaimana yang terjadi dalam rentang waktu tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 tersebut. Ya, jadi tanggal 22 itu sudah saya katakan bahwa terbentuk doji dan berpotensi untuk koreksi. Kemudian besoknya ternyata benar koreksi, dan kemudian setelah menyentuh support seperti garis gambar yang garis saya gambar ini ternyata sempat naik sebentar, namun di luar dugaan belum mampu menembus resisten garis bintik-bintik ini, bahkan nggak sampai. Dan karena terjadi sudden news yang kurang baik hari Jumat kemarin, Black Friday, terus kemudian ada varian COVID baru, indeks global runtuh semua. Tentunya itu juga sangat berpengaruh pada IHSG. Indeks global aja runtuh, apalagi IHSG. Jadi jebol semua supportnya di sini, dan secara resmi sudah jebol moving average 20, dan saat ini sedang menguji support weekly dan daily yang sebelumnya. Ya, kita akan melihat apakah besok Senin mampu bangkit lagi atau enggak, tapi saran saya memilih untuk stay away dulu ya, melihat situasi dan keadaannya bagaimana. Baru akan lebih agresif untuk merencanakan planning trading saham-saham dalam minggu depan. Oke, itu sekilas untuk saham minggu depan yang kira-kira bakal kita gimana gitu ya. Tapi sekarang kita akan bahas dulu minggu yang lalu. Itu ada tanggal 22, yaitu Kebak. Kita akan review sama-sama bagaimana keadaannya. Kebak itu direkomendasikan tanggal 22, tanggal 19 ya, untuk tadi tanggal 22, dan jelas naik, sudah profit. Kemudian masih terus naik ya. Jadi bagi Anda yang masih mau swing silahkan, atau bagi Anda sudah cuan saya ucapkan selamat. Untuk LPPF tanggal 22 juga sudah profit sedikit, namun kemudian dia sekarang retracement dan berada di support. Kemudian ada seger untuk ditradingkan tanggal 22, ternyata masih retracement dan belum kemana-mana ya. 22 November ya, jadi itu bisa di hold dengan stop loss yang sama. Kemudian ada Agi untuk tanggal 22 masih retracement ya, belum kemana-mana, dan saat ini masih belum kena stop loss dan sedang menguji support. Kemudian ada Aldo in profit ya. Aldo untuk trading tanggal 22 sudah profit sedikit, kemudian retracement dan belum kena stop loss. So bagi Anda yang masih nge-hold dan bertahan supaya kena resisten 900, ya ini sudah benar-benar hit target profit ya. Selamat bagi yang sudah cuan untuk Aldo. Kemudian ada Harum juga sama, ada cuan sedikit ya, kemudian masih retracement karena kemarin IHSG jelek. Kemudian ada EMTK juga, EMTK ini loss ya, boleh dikata sudah jebol dari supportnya dan loss tanggal 22. Dia sudah jebol support, sudah cut loss, dan ini berada di support. Saran saya ditunggu saja dulu karena IHSG dalam minggu depan saya kira belum tentu baik. Kita lihat dulu aja Senin atau Selasa bagaimana, karena indeks globalnya turunnya sangat tajam ya, hati-hati ya. Kemudian untuk Pegas ya, Pegas itu tanggal 22 ditradingkan dan sudah cuan ya. Untuk trading tanggal 22 sudah cuan, dan saat ini retracement berada di support lagi. Anda bisa buy lagi kalau misalnya Senin ada pantulan. Tapi kalau saya memilih untuk menunggu dulu saja karena situasi lagi nggak gitu bagus. Kemudian ada link untuk trading tanggal 22 jelas sudah profit, dan saat ini sedang koreksi. Ada pin bar ya, hati-hati, jangan-jangan ini bisa dibanting cukup jauh.
Jangan terlalu pede dengan support ketika support itu tidak memberikan reaksi kepada harga ya, jadi Anda lebih baik tunggu saja. MBSS ini masih retracement juga ya untuk trading tanggal 22 dan masih profit sekali, profit sedikit sekali. Saya kira ini belum bisa dikatakan profit, so ini masih retracement dan kembali ke support. Anda bisa wait and see dan siap-siap buy kalau memang ada pantulan ya. Tapi sekali lagi ESG masih nggak baik, saya prefer menunggu. Kemudian tanggal 23 ada truk. Truk ini untuk trading tanggal 23 dan sudah profit, kemudian di hari retracement lagi ke support ya. Speknya ada hati-hati. Jangan buru-buru masuk dulu, tunggu aja reaksi selanjutnya 1-2 hari ini. Kemudian PTPP untuk trading tanggal 23 sideways lah ya, belum bisa dikatakan profit, so sangat kecil. Dan saat ini sedang retracement kembali ke support dan hampir kena cut loss. Kalau memang kena cut loss, Anda biarkan saja ya, nanti masuk lagi. Kemudian ada BMRI. BMRI ini untuk trading tanggal 23 ya, tanggal 23 ternyata masih dibawa turun ya, jadi masih belum kuat naik lagi untuk trading tanggal 23 dan ini boleh dikata sudah profit lah ya, profit sedikit kemudian dibanting lagi. Oke, itu untuk era cut loss ya. Jangan masuk dulu, Anda tunggu aja karena sudah loss. Tunggu reaksi pantulan dari support. SWOT masih sideways ya, belum kena profit lah sedikit banget gitu. Tapi overall masih sideways dan kena oleh support. Kemudian ada MCAS ini cuan ya untuk trading tanggal 23 ya, dan sudah cuan dan saat ini berada di support, sebaiknya Anda menunggu aja. Kemudian ada MNCN untuk trading tanggal 23 boleh dikata ini cut loss ya, atau masih ketahan di support. So sebaiknya Anda tunggu dan jangan masuk dulu karena situasi indeksnya lagi nggak bagus. IHSG takutnya Anda keseret sia-sia nanti ya. Kemudian ada UNVR ini untuk trading tanggal 23 juga belum cuan dan saat ini sedang berada di support, sebaiknya Anda menunggu aja. Kemudian Kren untuk trading tanggal 23 juga masih belum kemana-mana dan berada di support, sebaiknya Anda menunggu saja. Auto ini untuk trading tanggal 23 sudah cuan tipis banget, tapi kemudian dia banting turun. Bila Anda stop lossnya di 12.85 Anda sudah kena, biarin aja. Kalau Anda stop lossnya di 12.15 ya masih belum kena, dan ini sekarang sedang berada di support. Anda tunggu aja reaksinya bagaimana ya. Kalau misalnya kena cut loss biarin aja, atau kalau memang besok Senin masih tertekan dengan kuat, sebaiknya Anda keluar aja. Kemudian ada bank ya. Bank itu untuk trading tanggal 23 masih belum kemana-mana dan sideways, so Anda tunggu sesuai dengan planning kemarin. Kemudian ada BBTN itu tanggal 23 juga belum berhasil naik ya, tanggal 23 belum berhasil naik. 22 di info untuk tanggal 23 belum berhasil naik dan sekarang berada di support, sebaiknya ditunggu saja. Alfamart juga untuk trading tanggal 23 langsung dibanting ke bawah, bahkan tidak kuat naik sedikit pun, dan ini sudah kena cut loss, so Anda biarin aja, jangan masuk dulu, tunggu. Kemudian BBCA ini untuk trading tanggal 23 sudah profit sedikit kemudian dibanting turun ya, dan sekarang berada di support, sebaiknya Anda tunggu aja dan jangan nambah posisi, jangan masuk dulu. Oke, next untuk tanggal 25 ada Samef ini tanggal 25 ya, tanggal 24 di info untuk trading tanggal 25 ya, profit sedikit banget, kemudian masih retracement di support, sebaiknya Anda tunggu saja, jadi antara profit atau masih dalam perjalanan. Kemudian ada Pagas di info tanggal 24 ya, untuk trading tanggal 25 naik sedikit dan kemudian kebanting turun, masih berada di support. Hati-hati karena volumenya cukup besar, sebaiknya Anda jangan masuk dulu, volume sell-nya cukup besar, hati-hati ya. Kemudian ada MTDL itu untuk trading tanggal 25 24 info
ya profit sedikit banget ya, overall masih tertahan sideways di support. Kemudian ada Antam untuk trading tanggal 25 ya, profit sedikit, kemudian kemarin dibanting ambles dan balik lagi ke support, sebaiknya ndak usah masuk dulu. Inco juga sama, tapi sudah profit ya. Inco juga sama, 23 untuk tanggal 25 dan sudah profit ya. Saat ini berada di support dan mengetes support, hati-hati, ditunggu dulu reaksi ya. Kalau misalnya ada kekuatan pantulan baru Anda masuk karena volumenya lumayan gede. Kemudian ada MBSS. MBSS ini masih retracement di support, so Anda tunggu aja, moga-moga ada pantulan hari Senin, Selasa atau Rabu. Tins juga terjadi pullback ya, untuk tanggal 25 sudah profit, kemudian retracement lagi. So bagi Anda day trader tentunya Anda sudah profit dan saat ini sedang dibanting lagi ke support. Kita lihat apakah support ini mampu mengangkat lagi. Kemudian ada Indi untuk trading tanggal 25 belum kemana-mana ya. Saya kira ini sedang dalam kondisi breakdown support trendline, sebaiknya Anda keluar aja kalau menurut saya ya. Nanti kalau ada reaksi di support baru Anda masuk lagi. Kemudian BEVIC juga balik lagi ya untuk trading tanggal 25 ya, profit sedikit banget. Kemudian ya tentunya Anda sudah profit ya kalau misalnya day trader. Tapi kalau Anda sedikit mau nahan dengan harapan breakout dari resisten ini ya ternyata terpaksa kecewa, kebanting lagi sedikit. So it's okay, Anda tetap tempatkan stop lossnya sesuai planning. Kalau misalnya kena cut loss biarin dulu ya. Jadi beberapa summary untuk trading plan kemarin adalah seperti itu. Sebentar lagi kita akan melihat PowerPoint-nya. Oke, jadi summary-nya untuk tanggal 22 seperti yang Anda lihat di sini, kebak profit dan ini masih terus naik dan action-nya adalah hold bagi yang sudah punya, dan kemudian seterusnya Anda bisa lihat sendiri. Jadi untuk tanggal 22 November itu kita ada 1 2 3 4 5 6 profit. 6 profit, ada 1 loss. Dan kemudian ada 3 OTW. Ya, masih dalam perjalanan, belum kena cut loss dan belum kena profit. Kemudian untuk tanggal 23 itu ada yang profit 1 2 3 4 5 6 7. Untuk yang loss ada 1 2 3 4 5. So boleh dikata ini ya hari tanggal 23 itu ada 1 2 3 4 5 6 7 profit. 7 profit, ada yang lossnya 1 2 3 4 5 dan yang OTW ada 2 ya. Jadi itu untuk tanggal 23 ya, 7 profit 5 loss 2 OTW. Kemudian untuk yang tanggal 25 yang loss ada 1, kemudian yang profit ada 1 2 3 4 5 6 7. 7 profit, 1 loss dan 1 OTW. Oke, saya kira sekian dulu summary untuk trading kita tanggal 22 sampai dengan tanggal 26. Selebihnya Anda bisa lihat dulu, Anda cocokkan dengan chart Anda dan bisa lihat apa yang masih berada di support dan memungkinkan untuk retracement. Anda boleh consider untuk ditradingkan lagi.
Cuman menurut saya karena kondisi indeks lagi nggak bagus, saya tidak memilih seperti biasanya. Saya memilih beberapa saham yang masih oke dari minggu lalu untuk di trading hari Senin. Tapi kali ini saya memilih untuk stay away dulu. Oke, sekian dulu untuk review saham kali ini. Sampai jumpa di episode mendatang dan salam profit. Terima kasih.